pulang kerja, badan capek. Satu-satunya yang kita mau cuma rebahan. Tapi begitu pintu kamar kebuka, yang nyambut malah tumpukan baju di ujung kasur dan barang-barang yang numpuk di lantai. Tempat istirahat kok malah kerasa kayak gudang. Anehnya, kamar itu sebenarnya nggak kecil-kecil amat, tapi tetap aja tiap masuk, dada kayak ikut sesak. Dua kamar dengan ukuran yang sama persis bisa kasih rasa yang beda banget. Satu kerasa lapang, satu lagi kerasa kayak gudang. Bedanya bukan di meteran lantainya. Ternyata bukan luas kamar yang jadi soal. Yang bikin sesak itu rasio. Seberapa banyak barang dibanding seberapa banyak ruang kosong yang tersisa. Francine J., penulis buku Seni Hidup Minimalis, ngebahas ini dengan cukup jelas. Dan salah satu poinnya bakal kita pakai buat ngebongkar kenapa kamar kos atau apartemen kecil bisa berubah drastis tanpa perlu pindah atau renovasi. Nanti di akhir, kita bakal balik ke satu titik kecil di kamar, satu permukaan doang yang ternyata nentuin apakah besok pagi kita bangun dengan kepala tenang atau langsung disambut sesak lagi. Ada 4 lapis yang perlu kita bongkar buat sampai ke situ. Kenapa kamar bisa kerasa penuh? Gimana benerin tata ruang besar? Barang mana yang layak tinggal? Dan kebiasaan apa yang jaga semuanya tetap bertahan? Tapi sebelum ke situ, kita perlu ngerti dulu kenapa otak kita bisa baca kamar yang sama sebagai penuh di satu waktu dan lega di waktu lain. Setiap benda yang kelihatan di kamar, entah kepake atau enggak, ikut ngisi apa yang disebut kebisingan visual. Otak kita nggak cuma bereaksi sama benda yang kita pegang atau pakai. Otak bereaksi sama semua yang ada di garis pandang. Makanya, kamar bisa kerasa penuh dan menekan, meski nggak ada satupun barang yang lagi kita sentuh. Coba bayangin 2 kamar kos ukuran sama. Isi barang juga sama banyaknya. Bedanya cuma satu. Di kamar pertama, semua barang itu kelihatan numpuk di permukaan, di lantai, di atas meja, di ujung kasur. Di kamar kedua, barang yang sama itu disimpan rapi. Sebagian besar nggak langsung kelihatan dari pintu. 2 kamar ini secara fisik sama persis luasnya. Tapi begitu masuk, yang satu kerasa sempit, yang satu lagi kerasa lega. Bedanya cuma soal apa yang kelihatan, bukan soal apa yang ada. Ini yang bikin capek kerja terasa double begitu sampai kamar. Bukan cuma badan yang capek, tapi mata dan otak juga kerja ekstra buat memproses semua barang yang numpuk di sekitar kita. Dan proses ini jalan otomatis tanpa kita sadari. Bukan karena kita sengaja mikirin tiap barang satu-satu, tapi karena otak terus-menerus nyari informasi visual di sekitar. Dan makin banyak objek yang perlu disaring, makin besar juga beban yang ditanggung tanpa kita minta. Itu sebabnya kamar yang berantakan bisa bikin kita ngerasa lelah, padahal kita cuma rebahan doang di dalamnya. Selama ini kita biasa nanya, seberapa banyak lagi barang yang bisa muat di kamar? Coba balik pertanyaannya, seberapa banyak ruang kosong yang sebenarnya kita butuhin biar bisa gerak dan napas dengan nyaman? Begitu pertanyaannya kita balik, fokusnya otomatis geser. Bukan lagi soal nyimpen barang sebanyak mungkin, tapi soal ngejaga kelapangan ruang. Ini bukan cuma soal estetika. Kamar yang otak kita baca sebagai lega juga bikin kita lebih gampang istirahat, karena beban visual yang tadinya nyita perhatian udah nggak ada lagi. Dan ini yang bakal kita eksekusi di 3 bagian berikutnya. Dari tata letak besar, ke seleksi barang, sampai kebiasaan harian yang jaga semuanya tetap bertahan. Otak kita punya cara sederhana buat nentuin apakah sebuah ruangan lega atau sempit. Seberapa banyak permukaan lantai yang kelihatan kosong. Titik. Itu sebabnya langkah pertama yang paling kerasa efeknya adalah mengosongkan lantai. Gak perlu buang semua barang, cukup pastikan area lantai yang kelihatan lega diperluas semaksimal mungkin. Makin banyak lantai yang kelihatan, makin besar juga persepsi otak soal luas ruangan itu. Koper yang nangkring di pojokan, tumpukan majalah, sepatu yang berserakan, semua itu kandidat pertama yang perlu dicariin tempat lain, bukan dibiarin jadi pemandangan tetap di lantai. Setelah lantai lebih lega, giliran kita mikir soal arah. Selama ini beban barang selalu ditumpuk ke permukaan horizontal, lantai, meja, kasur. Padahal ada satu sisi yang jarang dilirik, dinding. Rak gantung atau gantungan dinding bisa mindahin beban dari bawah ke atas, dan itu langsung membebaskan alur gerak di kamar yang sebelumnya kehalang perabotan. Barang-barang yang sering dipakai tapi jarang kelihatan rapi di meja, tas, jaket, alat mandi, biasanya paling cocok pindah ke sini. Ada satu elemen lagi yang sering disepelekan, cahaya dan pantulan. Ruangan kecil yang minim cahaya gampang kerasa kayak kotak tertutup. Cermin ukuran besar ditaruh di dinding yang strategis, bukan sekedar aksesori. Itu alat teknis buat nyiptain ilusi kedalaman. Pantulannya narik cahaya ke sudut-sudut yang sebelumnya gelap, dan efeknya kerasa instan. Bahkan cermin ukuran sedang yang ditaruh berhadapan sama jendela udah cukup buat ngasih efek itu, tanpa perlu beli yang mahal-mahal. Posisi cermin juga penting.
taruh di titik yang mantulin bagian kamar paling lega, bukan malah mantulin tumpukan barang yang belum sempat dirapikan, karena itu cuma bakal dobelin kesan penuhnya. 3 langkah ini, lantai kosong, dinding dimanfaatkan, cermin dipasang, udah cukup buat ngubah rasa sesak jadi kenyamanan yang fungsional, tanpa perlu manggil tukang. Tapi tata letak besar kayak gini cuma separuh cerita. Sisanya ada di soal barang mana yang sebenarnya layak tinggal di kamar yang udah lega ini, dan itu yang bakal kita bongkar berikutnya. Begitu ruang besar udah tertata, pertanyaannya geser. Bukan lagi soal tata letak, tapi soal isi. Barang mana yang sebenarnya layak dapat tempat di kamar yang udah lega ini? Coba identifikasi dulu zona aktivitas di kamar. Area meja kerja, area kasur, area lemari. Tiap zona punya fungsi utamanya sendiri. Meja buat kerja atau belajar, kasur buat istirahat, lemari buat nyimpen. Barang yang nggak mendukung fungsi itu sebenarnya cuma numpang lewat dan diam-diam nyuri ruang gerak yang berharga. Buku yang numpuk di kasur, misalnya, bukan cuma salah tempat, itu ngerebut fungsi kasur sebagai tempat istirahat. Cara paling gampang buat mutusin, tanya, barang ini bantu fungsi zona tempat dia sekarang atau cuma numpang taruh doang karena malas cari tempat lain? Kalau jawabannya yang kedua, itu tandanya barang itu perlu dipindah, bukan dibiarin nempel di situ. Salah satu cara paling efektif buat ngerem penumpukan adalah aturan 1 masuk, 1 keluar. Kalau ada barang baru yang masuk kamar, 1 barang lama perlu keluar juga, dibuang atau disumbangkan. Aturan ini efektif karena ngejaga volume ruang tetap konstan, bukan terus nambah tiap kali ada barang baru datang. Tanpa aturan ini, jumlah barang di kamar cenderung nambah terus, meski kita udah beresin sesekali di awal. Dan proses berantakan itu ulang lagi dari nol. Perabotan juga layak dipertimbangkan ulang. Furnitur yang cuma punya 1 kegunaan, kursi kayu yang cuma bisa diduduki, misalnya, makan tempat tanpa alasan kuat. Furnitur fungsi ganda, kayak kotak penyimpanan yang sekaligus bisa jadi tempat duduk, atau ranjang dengan laci penyimpanan di bawahnya, ngurangin jejak kaki furnitur di lantai secara signifikan. Efeknya, 1 benda ngerjain tugas yang biasanya butuh 2 atau 3 benda terpisah. Sebelum beli furnitur baru, pertanyaannya yang layak diajuin bukan cuma soal desainnya, tapi juga soal berapa fungsi yang bisa dia rangkap sekaligus. 3 langkah ini nentuin barang mana yang layak tinggal di kamar. Tapi seleksi doang nggak cukup. Kalau nggak dijaga, kamar yang udah rapi bisa balik berantakan dalam hitungan hari. Dan itu bukan lagi soal tata letak atau seleksi barang, tapi soal kebiasaan. Ruang yang udah lega bisa berantakan lagi kalau kita nggak punya sistem perawatan harian. Kamar sering balik sesak bukan karena barang besar yang numpuk ulang, tapi karena sampah kecil yang nggak sadar kita biarkan bertumpuk. Salah satu kebiasaan yang sering kelewatan adalah detox visual mingguan. Sisihkan waktu sekali seminggu buat nyisir kamar dan buang barang-barang kecil yang diam-diam numpuk. Bungkus makanan, nota belanja, kemasan yang udah kosong. Barang-barang kayak gini kelihatannya remeh satu-satu, tapi paling cepat berkembang biak dan paling gampang bikin ruang yang udah rapi balik berantakan dalam hitungan hari. Kenapa harus mingguan, bukan harian atau bulanan? Karena sekali seminggu cukup sering buat nyegah numpuk jadi gunungan, tapi nggak terlalu sering sampai kerasa kayak beban tambahan di jadwal yang udah padat. Selain itu, ada 1 ritual harian yang efeknya kerasa paling instan, mengosongkan 1 permukaan, meja atau nakas sebelum tidur. Bukan beres-beres seluruh kamar, cuma 1 permukaan itu aja. Efeknya kerasa banget begitu mata kebuka besok pagi. Otak langsung nangkep kesan ruangan yang lapang, bukan numpuk. Ini yang jadi jawaban dari titik yang kita janjiin di awal tadi. 1 permukaan kecil itu ternyata nentuin gimana kamar kerasa begitu kita bangun. Kenapa 1 permukaan doang bisa berpengaruh sebesar itu? Karena itu biasanya benda pertama yang kelihatan begitu mata terbuka. Kalau permukaan itu bersih, otak langsung baca ruangan sebagai lega, bahkan sebelum sempat lihat sudut lain di kamar. Sebaliknya, kalau yang pertama kelihatan itu tumpukan barang, otak udah keburu baca ruangan sebagai penuh sebelum kita sempat mikir apa-apa, dan kesan itu susah dihapus sepanjang sisa hari. Kamar rapi pada akhirnya bukan soal seberapa jago kita nyembunyiin barang, itu soal seberapa tepat kita milih barang yang emang pantas ada di sana dan seberapa konsisten kita jaga itu setiap hari. Jadi intinya bukan soal kamar kita kecil atau besar, tapi soal seberapa banyak ruang kosong yang kita kasih kesempatan buat bernapas. Dari tata letak besar sampai kebiasaan sekecil apa yang kita lakuin tiap malam. 4 lapis yang kita bongkar tadi, kenapa otak baca ruang sebagai penuh, gimana benerin tata letak, barang mana yang layak tinggal, dan kebiasaan apa yang jaga semuanya. Gak perlu dikerjain sekaligus malam ini, cukup mulai dari 1 titik dulu. Dan soal titik yang kita janjiin di awal tadi, itu adalah 1 permukaan, meja
meja atau nakas dekat kasur yang kalau dikosongin tiap malam jadi penentu apakah besok pagi kamar kita kerasa lega atau balik sesak lagi. Malam ini coba kosongin satu permukaan itu aja, gak usah beresin seluruh kamar sekaligus. Kelegaan yang bertahan lama biasanya lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan dari beres-beres besar yang cuma sekali dilakuin lalu balik berantakan minggu depannya. Kalau udah dicoba, share di komentar permukaan mana yang paling susah dijaga tetap kosong di kamar kalian.